itu distribusi sampling proporsi. Ya. Sebelumnya kita sudah bicara distribusi sampling of mean, of sample mean. Distribusi sampling of mean. Sekarang distribusi sampling of proportion. Ciri sampel itu bukan hanya rata-rata, tapi juga proporsi. Contohnya adalah rata-rata penghasilan orang Indonesia. Itu adalah contoh rata-rata, contoh ciri yang berupa rata-rata. Tapi ada ciri yang berupa proporsi, contohnya proporsi atau persentasi atau tingkat pengangguran atau kemiskinan. Ya, itu adalah juga ciri populasi atau ciri sampel. Jadi ciri populasi atau parameter maupun ciri sampel atau statistik itu dapat berupa rata-rata, dapat juga berupa proporsi, bisa juga standar deviasi. Kemarin kita sudah membahas distribusi sampling of mean. Sekarang distribusi sampling of proportion. Saya ingatkan bahwa sekarang kita sudah kenalan dengan teori yang akan berulang kali dipakai, yang namanya central limit theory minggu lalu. Ya. Ada beberapa poin penting dari central limit theory. Satu, jika ukuran sampel besar, distribusi sampling akan mendekati normal apapun bentuk distribusi populasi. Tapi kan tidak selamanya sampel itu besar, di atas 30. Mengapa begitu? Mungkin saja karena ada keterbatasan unsur sampel. Ya. Jadi bisa saja sampel yang tersedia itu hanya sedikit. Sedikit itu berapa? Sekitar 10 gitu misalnya. Itu bisa. Nah, kalau sampelnya sedikit dan distribusi populasinya kita tidak tahu gimana. Beruntung kalau walaupun sampelnya sedikit, tetapi distribusi populasinya normal. Dalam kaitan itu, central limit theory bunyinya begini. Jika distribusi populasi normal, berapapun ukuran sampel size, distribusi sampling juga normal. Oke. Tapi celakanya kalau sampelnya kecil, distribusi populasinya kita tidak tahu. Maka kita tidak tahu bentuk distribusi samplingnya. Jawabnya seperti itu. Ya. Distribusi sampling otomatis mendekati normal jika sampel size lebih dari 30, apapun bentuk distribusi populasinya. Sementara kalau distribusi populasi diketahui normal, berapapun sampel size, distribusi sampling juga akan normal. Oke. Celakanya kalau sampelnya kecil dan celakanya kalau distribusi populasinya kita tidak tahu, sedangkan kita ngambil samplingnya kecil. Maka kita tidak ngerti bentuk distribusi samplingnya. Itu sebabnya kalau kita tidak tahu bentuk distribusi populasinya, usahakan sampel size-nya itu besar di atas 30. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sekarang dengan distribusi sampling
proporsi. Itu tetap berlaku. Cuma bedanya kalau rata-rata kan kemarin rata-rata distribusi sampling of mean sama dengan rata-rata populasi. Ya kan? Nah, di sini juga rata-rata distribusi sampling proporsi. Lihat buku halaman 153. Rata-rata distribusi sampling proporsi sama dengan proporsi populasi. Itu mu P sama dengan P besar. P besar itu proporsi populasi. Ganti ya, itu P besar. Jadi mu P sama dengan P besar. Sementara standar error proporsi, kalau kemarin standar error of mean, ya, distribusi sampling of mean itu standar deviasi populasi dibagi akar N kecil. Kalau standar error proporsi adalah halaman 152. Sigma P sama dengan akar dari P besar dikali 1 minus P besar dibagi N. Nah, itu yang tengah itu ada salah simbol ya. Simbol yang benar itu P besar bukan P kecil. Yang sigma P sama dengan akar daripada P kecil kali 1 kurang P kecil itu P besar ya, bukan P kecil. Oke. Nah, sekarang contoh soal. Halaman 153 bawah. Telah diketahui bahwa 2% barang kiriman cacat. Berarti ini P besar, proporsi populasi. Berapa probabilitas suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? Jadi saya pakai bantuan gambar ya. Anda itu jawabannya sudah ada, tapi saya akan pakai bantuan gambar supaya makin mudah mengertinya. Diketahui bahwa P-nya itu 0,2. Kita tahu bahwa P itu sama dengan mu P. Ya. Itu distribusi sampling proporsi. Terus ditanya, terdapat 3% atau lebih yang cacat. Nah, misalnya 3% itu di sini. Ini Z sama dengan 0. Kalau ini 3%, identik dengan Z berapa? Z sama dengan P kecil dikurangi mu P dibagi sigma P. Jadi P kecil lebih dari 3%. Itu sama dengan PZ lebih dari 3% dikurangi 2% dibagi akar apa? Akar P
itu berapa? 2% dikali 98% dibagi N 400. Ketemunya adalah 0,07. Berapa itu? Z lebih dari 125. Maka jawabnya adalah 0,5 dikurangi 0,3944. Nih, gambarnya begini. Pertama, distribusi sampling proporsi, simbolnya P. Dia itu punya mu P yang sama dengan P besar yang sama dengan 0,2. Itu central limit teori. Begitu punya. Kelihatan ini? Halo? Terlihat, Pak. Nah, terus kita ditanya berapa proporsi kalau dilakukan sampling terdapat lebih 3% yang cacat. 3% saya tandai ini kan 3% di atas 2% kan sebelah kanannya. Jadi lebih dari 3%. Nah, yang sebelah kanan ini itu harus kita cari. Kita pergunakan normal yang distandarisasi. Nah, kok ini tahunya normal dari mana? Karena memenuhi persyaratan N kali P dan N kali 1 kurang P lebih besar dari 5 dua-duanya. Itu persyaratannya dipenuhi. Di situ tadi ada, saya lupa menyebutkan ya. A152 paling bawah itu menyebutkan persyaratannya. Jadi kalau distribusi sampling proporsi itu akan mendekati normal jika N kali P maupun N kali 1 kurang P dua-duanya lebih dari 5. Oke, nah jadi ini. Nah terus cara merubahnya gimana? Cara merubah setnya ini, rumusnya kayak gini. Pertanyaan probability proporsi sampel lebih dari 3% itu sama dengan pertanyaan probability set lebih dari 1,25. Nah ini menurut tabel ketemu angka kalau setnya 1,25 itu 0,3944. Ya. Yang dicari itu yang sebelah sini ini. Karena ini sampai sini adalah 0,3944, maka ini adalah setengah, separuhnya ini dikurangi 0,3944. Ketemu itu. Ya. Ketemunya berapa itu? Ketemunya 0,10. 10,56%. Oke ya, ada pertanyaan? Renungkan dulu, bertanya. Silakan. Saya lift dulu, caranya gimana ya? Estimation itu menduga. Menduga. Ya. Atau pendugaan. Estimation itu pendugaan. Menduga itu estimate. Itu estimate. Jadi yang dimaksud statistical estimation adalah menggunakan ciri sampel atau statistik
seperti rata-rata sampel, standar deviasi sampel, juga proporsi sampel untuk menduga ciri populasi atau parameter. Ya kalau rata-rata sampel dipakai untuk menduga rata-rata populasi. Standar deviasi sampel dipakai untuk menduga standar deviasi populasi. Proporsi sampel dipakai untuk menduga proporsi populasi. Itu maksudnya pendugaan itu begitu. Ya, menggunakan statistik untuk menduga parameter. Apa tepat? Ya, kemungkinan besar tidak tepat. Itu sebabnya kita kemarin bicara sampling method. Bagaimana cara melakukan sampling supaya statistik yang diperoleh itu dekat dengan populasinya, atau bahasa statistiknya representatif, mencerminkan keadaan populasinya. Metode apa yang dipilih? Enggak ada metode yang superior secara universal. Yang ada adalah tergantung karakter populasinya, maka kita bisa mencari metode sampling yang sesuai. Kalau homogen, Anda bisa menggunakan random sampling sederhana, tetapi kalau dia heterogen, Anda punya dua pilihan, apakah cluster atau stratified. Ya, kemarin kita sudah bicara itu. Nah, dalam statistik dikenal pendugaan titik dan pendugaan interval. Point estimation dan interval estimation. Pendugaan titik itu ya menggunakan sebuah nilai tunggal untuk menduga parameter. Sebuah nilai tunggal itu apa? Ya nilai statistik tadi, rata-rata sampel, standar deviasi sampel, proporsi sampel. Kan punya nilai tunggal kan, punya nilai tertentu. Itulah yang akan dipakai untuk menduga parameter populasi, ciri populasi. Itulah yang namanya point estimation. Nah, tidak semua statistik itu merupakan penduga yang baik terhadap parameter. Ada beberapa ciri atau kriteria penduga, estimator yang baik. Pertama adalah unbiased. Halaman 161 ya. Kita ke halaman 161. Mari kita lihat halaman 161. Kata bias ini dalam statistik dan kehidupan sehari-hari punya pengertian yang tidak sama persis. Tapi adalah kemiripan gitu ya. Menurut Anda bias itu pengertiannya apa dalam kehidupan sehari-hari? Bias. Coba sampaikan saja. Atau lo lihat di Google, bias itu maksudnya apa? Bisa punya berbagai arti gitu, Pak. Mungkin ya. Emang di Google jawabannya begitu? Belum, Pak. Saya belum Google. Coba kau lihat Google ya.
Apa katanya di Google? Bias. Kesalahan yang konsisten, Pak, dalam memperkirakan sebuah nilai. Itu arti yang sulit. Itu sudah arti teknis itu. Arti awamnya apa? Enggak ada ya? Ini dari Dipenuhi prasangka. Ini prasangka. Iya, Pak. kalau di KBBI simpangan, Pak. Nah, itu. Ya, itu saya lebih senang. Ya. Itu saya. Jadi bias itu kira-kira menyimpang. Nah, KBBI, sorry ya, tadi mestinya yang saya ngomongnya KBBI. Jadi kita punya bahasa, kalau ada kata bias itu maksudnya menyimpang, tidak tepat. Ya, jadi kalau unbiased berarti tidak menyimpang atau tepat gitu kan. Jadi ciri-ciri penduga yang baik atau kriteria penduga yang baik adalah unbiased. Jadi unbiased atau tidak menyimpang atau anggap saja akurat, itu pengertiannya gimana? Nah, itu pengertian statistiknya begini. Kayak tadi itu di central limit theory kan sudah bilang, distribusi sampling rata-rata punya rata-rata sama dengan rata-rata populasinya. Mu P sama dengan P besar. Oke. Itu punya pengertian bahwa rata-rata sampel merupakan penduga yang unbiased terhadap rata-rata populasi. Unbiased itu begini. Jadi rata-rata daripada statistiknya itu sama dengan parameternya. Expected value of statistic sama dengan parameter. Jadi expected value daripada rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Maka rata-rata sampel dikatakan penduga yang unbiased terhadap rata-rata populasi. Anda bisa mengikuti omongan saya. Oke, kalau sulit, ya sudah, kira-kira saja penduga unbiased itu apa? Tidak menyimpang atau akurat, bahasa sederhananya segitu. Pengertiannya gimana? Itu agak teknis, bisa lihat di buku tadi. Ya. Terus penduga yang apa namanya? Sebentar nih. Variannya paling kecil. Kan distribusi sampling itu punya standar deviasi. Ada distribusi yang tempo hari saya sampaikan ke Anda, tinggi langsing, ada yang pendek gendut. Ada yang melebar, ada yang terkonsentrasi. Nah, yang variannya kecil itu yang baik. Jadi ciri kedua adalah variannya kecil sebetulnya. Tapi varian kecil digabung dengan yang unbiased tadi menjadi penduga yang efisien. Oke. Contohnya adalah begini. Tadi saya sebut, kalau Anda punya rata-rata, dia merupakan penduga yang unbiased terhadap rata-rata populasi. Jadi rata-rata sampel merupakan penduga unbiased terhadap rata-rata populasi. Tapi rupanya
bukan hanya rata-rata sampel yang bisa dipakai untuk menduga rata-rata populasi. Lalu apa? Median sampel juga bisa. Modus sampel juga bisa dipakai untuk menduga rata-rata populasi. Cuma kata statistisi, baik median maupun modus sampel itu punya distribusi sampling yang melebar. Dengan kata lain, variannya tidak kecil. Kalau variannya tidak kecil, maka dia tidak efisien. Ya. Karena efisien itu punya pengertian unbiased dan varian terkecil. Oke, paham Anda? Nah, itu perhatikan ya. Jadi penduga titik yang baik itu perlu punya ciri atau ada hal-hal yang harus dipenuhi. Satu, unbiased. Dua, variannya terkecil di antara penduga unbiased yang lain. Nah, gabungan unbiased dan varian terkecil tadi namanya penduga yang efisien. Penduga yang konsisten itu apa? Itu mudah tapi itu tidak penting ya. Jadi kalau sampel size-nya itu diperbesar sampai mendekati populasi, ya distribusinya itu tinggal sebagai sebuah garis tegak saja, mengempis itu artinya. Dah, itu nggak penting. Nah, setelah kita ngomongin pendugaan titik, berikutnya adalah pendugaan interval. Jadi kalau Anda enggak ngerti rata-rata populasi, misalnya Anda enggak ngerti rata-rata penghasilan orang Indonesia itu berapa, atau tingkat pengangguran rata-rata di Indonesia itu berapa, Anda enggak ngerti kan? Anda melakukan sampling. Anda cari rata-rata penghasilan atau Anda cari proporsi pengangguran atau tingkat pengangguran. Ya. Anda dapat nilai. Maka itulah yang Anda pakai untuk menduga rata-rata penghasilan orang Indonesia maupun tingkat pengangguran Indonesia. Apakah akurat? Jawabannya ya kemungkinan besar tidak. Anda lakukan sampling lagi, Anda bisa peroleh rata-rata sampel dan proporsi sampel yang berbeda lagi. Nah, itu juga yang Anda harus pakai untuk menduga rata-rata populasi dan tingkat pengangguran populasinya. Ya. Jadi yang namanya pendugaan titik itu menggunakan sebuah nilai tunggal dari statistik untuk menduga parameter populasi. Padahal dari sampel ke sampel yang lain, itu statistiknya itu bisa berubah-ubah terus. Sekarang sampel ketemu rata-rata misalnya 4.000. Nanti sampel ketemu lagi, sampling maksudnya ya, ketemu rata-rata lagi 4.100. Sampling lagi ketemu rata-rata lagi 4.500. Sampling lagi ketemu 3.000, 3.500, 2.000 dan seterusnya. Beda terus. Tapi ya itulah yang akan kita pakai untuk menduga parameter populasi. Itulah yang namanya pendugaan titik. Pendugaan titik ini, Anda dari contoh yang saya ceritakan, Anda bisa ngerti, oh meleset. Kan nilainya berubah-ubah. Jadi kemungkinan besarnya meleset. Salah, meleset itu begitu. Tapi dia tidak tahu salahnya itu berapa atau di mana. Karena itu dia tidak disukai. Ya, orang sadar bahwa ini meleset atau salah, tapi tidak cerita berapa salahnya. Karena itu pendugaan titik kurang disukai. Sebagai gantinya orang memilih jenis pendugaan lain yang bicara kesalahan, error of estimate. Itu namanya pendugaan interval. Jadi kalau pendugaan interval itu nanti akan cerita error of estimate, kesalahan duga.
Oke, Anda bisa mengikuti? Nah, terus bagaimana kita melakukan pendugaan interval? Tugas kita adalah membuat interval estimation. Atau interval confidence, sorry. Jadi kita akan melakukan pendugaan interval estimation. Maka tugas kita kalau di pendugaan titik tadi melakukan sampling mendapatkan statistik, kalau di sini adalah menyusun interval confidence berdasar informasi sampling. Jadi kita tetap melakukan sampling, tapi dari informasi sampling itu kemudian kita kita lanjutkan untuk menyusun interval keyakinan, confident interval. Halaman 165-166. Bagaimana cara menyusunnya? Itu ada dua format. Satu format pendek, satu format lengkap. Format lengkap itu ada di halaman 164.3 yang bawah itu. Ini agak susah ya, ini butuh papan ya. Butuh papan yang lebar. Sabar. Nah, dalam pendugaan interval, kita membedakan antara standar deviasi dianggap diketahui dan standar deviasi tidak diketahui. Anggapan bahwa standar deviasi populasi tadi diketahui itu lucu. Mengapa? Karena kita ini kan ingin menduga parameter populasi. Katakanlah ingin menduga rata-rata populasi. Nah, rata-ratanya aja belum tahu karena masih akan diduga, kok standar deviasinya diketahui. Kan aneh. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga asumsi. Nah, tahunya dari mana? Dari catatan masa lalu. Anggapannya gitu, dan dianggap tidak berubah. Oke? Jadi kita ingin menyusun interval keyakinan population mean confident interval for population mean, simbolnya begini. Jadi kita ingin menyusun confident interval for population mean. Asumsi standar deviasi populasi diketahui. Ya. Dan distribusi sampling normal. Itu asumsinya. Maka bagaimana bentuk
confidence intervalnya adalah X bar minus X bar plus. Tuh. Jadi probability begini. Probability ini masih saya kosongi sama dengan ini apa? Sama dengan ini namanya level of confidence. Sama dengan 1 minus C simbolnya namanya adalah level of confidence. Kan kita membuat confidence interval kan. Nah, ini 1 minus bukan 1 minus C. 1 minus lambda. Itu simbolnya 1 minus lambda adalah level of confidence. 1 minus lambda. Ya. Itu level of confidence. Lalu apa? Lalu X minus dan X plus Z alfa per 2. Z alfa per 2. Dikali itu tadi sigma dibagi akar N. Dikali sigma dibagi akar N. Jadi beginilah apa namanya? Format confidence interval. Nah, sekarang apa itu Z alfa per 2? Misalnya kita menggunakan level of confidence 90%. Oke? Atau berapa? 90% aja ya, nggak apa-apa, 90%. Jadi 1 minus alfa sama dengan level of confidence sama dengan 90%. Jadi alfanya berapa? 10%. Karena itu set alfa per 2 adalah set 5%. Maksudnya gitu. Oke, Anda paham itu? Halo? Ini kalau saya gambar ya. Jadi itu tadi confidence interval itu kalau saya gambar menjadi begini. Oke. Oke. Nih, coba lihat. Kan kita menggunakan level of confidence 90. Pendugaannya itu ngambil yang di tengah. Berarti di kiri dan kanannya itu di ekor-ekornya itu 5%. Oke. Nah, sekarang kalau ini dioper ke nilai Z dan diketahui di sini 5%, maka nilai Z di sini berapa? 95, Pak. Pira, Mas? 95 ya, Pak ya? Berapa? 25? 45, Pak. 45. Oh iya, itu kalau itu 5%, maka sebelahnya itu adalah probabilitasnya adalah 45%. Itu probabilitasnya. Yang ditanya adalah nilai Z-nya. Lihat tabel. Nilai Z-nya berapa? Kalau probabilitasnya 0,45, jadi nilai Z-nya berapa? Lihat tabel halaman 277. 0,45 itu bertepatan dengan angka 1,645.
1,645. Loh, kok di buku itu 1,96? Itu kalau level of confidence-nya 95. Jadi set alfa per 2-nya set 2,5%. Kalau ini kan kita set 5%. Ya, jadi Mas Ma'ruf tadi baru benar setengah. 45% itu probabilitanya, nilai setnya berapa? Nilai setnya adalah 1,645. Oke. Tapi kalau kita mengikuti buku ini, 1,96 itu jika level of confidence-nya 95%, bukan 10%. Seperti contoh yang baru saya sampaikan. Bisa mengikuti Anda? Halo? Iya, Pak. Ya, sekarang ikuti contoh. Contohnya itu apa sih? Duh. Oke, contoh. Suatu populasi memiliki distribusi normal, halaman 166 ya. Dengan standar deviasi 5. Itu kan asumsi. Jadi asumsinya itu distribusi normal, standar deviasinya diketahui. Suatu sampel random sebanyak 36 unsur punya rata-rata 30. Jadi N-nya itu adalah 36, X-bar-nya 30. Buatlah confidence interval of population mean with level of confidence 90%. Sudah, terapkan formula yang barusan saya tunjukkan ke Anda. Jadi Z-nya menjadi 1,645 nilai Z-nya. Jadi 30 dikurangi 1,645 kali itu 5 dibagi 6, 0,83. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 30 plus itu halaman 166 itu yang di tengah itu habis mu itu ada tanda lagi. Lebih kecil sama dengan 30 plus itu. Nah, itu tumpang tindih ya. Jadi seharusnya itu maksudnya totalnya itulah 31,37. Itu tumpang tindih ya. Jadi itu kalau saya betulkan repot tuh. Salah cetaknya ini parah nih. Jadi kalau saya betulkan probability, ini jawaban soal itu ya, 30 minus 1,645 kali 0,83 lebih kecil daripada mu. 30 plus 1,645 kali 0,83 kurung 90%. Nih begini. Ini jawabannya tadi itu adalah seperti ini. Nih. Kelihatan ya? Sorry ya. Bisanya cuma begini. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi itu jawaban daripada 166. Contoh soal 166 tadi begitu. Nah, itu kan saya bilang tadi format yang lengkap. Ada format yang lebih ringkas. Saya tulis ya untuk kasus itu adalah, jadi kan ditanya, susunlah interval keyakinan. Interval atau interval confidence-nya itu 30 plus minus 1,645
kali 0,83. Nah, gitu aja. (30 plus minus 1, ini kali itu. Nih, yang ringkas kayak begitu. Oke, itu adalah apa tadi? Confidence interval for population mean dengan catatan standar deviasi populasi diketahui. Dan distribusi populasinya normal. Tapi kan anggapan itu aneh. Anehnya apa? Wong rata-ratanya aja belum kita tahu. Karena sedang kita duga. Namanya kan menduga kan belum tahu kan. Kalau sudah tahu ngapain diduga. Jadi kalau rata-rata aja tidak tahu bagaimana standar deviasinya diketahui. Kan standar deviasi itu menemukannya dengan memanfaatkan info rata-rata. Paham Anda maksudnya? Jadi yang lebih realistis itu jika sigma atau standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, kalau dia tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan distribusi Z. Kita tidak bisa lagi menggunakan normal standar. Sebagai gantinya kita menggunakan distribusi T, halaman 166 bawah sampai 167. bawah sampai 167. Jadi ya ringkasnya kita ganti tabel pembantu, tadinya tabel Z, nanti jadi tabel T. Nah, kalau tabel T ini apa namanya? Saya keluar dulu, saya potretkan tabel T yang benar ya. Tabel yang di buku ini salah cetak, parah. Ya, saya Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Sekarang perhatikan tabel T yang juga nggak jelas itu. Yang nggak jelas kan Pak, cuma baris pertama kan. Nah itu kolom pertama kan tulisannya degrees of freedom. Kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Hah? Iya, Pak, Gimana, degrees Pak? of freedom. Kelihatan. Nah, kolom kedua itu kan samar-samar itu baris pertama itu. Itu udah itu lupakan aja, itu nggak pernah dipakai. Sebelah kanannya juga nggak pernah dipakai. Sebelah kanannya lagi juga nggak pernah dipakai. Nah, berikutnya itu baru dipakai. Tapi ini juga tabel nggak lengkap. T subscribe-nya itu 0,1. Oh, sorry. Ini tabel apa sih? Betul, ya udah kita pakai itu. T 0,1. Ya. Terus sebelahnya lagi itu T saya salah. Ntar dipakai itu. Saya juga ngelihat langsung aja, mata saya udah ini. Yang pertama itu T 0,1. Saya salah ya. Setelah degree of freedom itu kolom pertama itu T 0,1. Ya, berikutnya T 0,05 atau T 5% gitu. Jadi yang pertama itu T 10%, T 5%. Yang ketiga itu T 2,5%. Keempat T 1%.
Dan kelima T,5%. Sorry ya, salah tadi saya ngeliat aja udah blur gitu, udah ngantuk. Jadi yang pertama T 10%. Maksudnya wilayah ekor kanan itu 10% gitu kan. Terus kalau T-nya 5%, kalau T-nya 2,5%, kalau T-nya 1%, dan terakhir T,5%. Itu maksudnya begitu. Baris yang pertama itu. Nah, tabelnya itu angka-angka di bawahnya itu masih lumayan kelihatan lah. Itu tabel yang betul seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh terus menggunakan tabel itu untuk bantuan. Contohnya adalah halaman 167 bawah. Suatu sampel random sebanyak 10 punya rata-rata 9,5, angkanya nggak enak ya, dan standar deviasi 3,24. Dengan tingkat keyakinan 90%, buatlah interval keyakinannya. Jawab. Tapi ini ada yang kurang. Jadi suatu sampel random berukuran 10 dari populasi yang normal. Jadi harus disebutkan bahwa populasinya normal. Ya, harus disebutkan populasinya normal. Oke, jawab. N10, X bar 9,5. C-nya 90%, berarti alfanya lambda atau alfa itu? Simbol begini ini lambda atau alfa? Alfa ya. Kalau C-nya 90%, maka alfanya 5%. Alfanya 10%. Jadi kalau alfa dipecah kiri kanan menjadi 5%, 5%, maksud saya begitu. Maka bagaimana interval keyakinannya, confident intervalnya? Ini ya. Mirip dengan tadi, cuma bedanya kalau tadi pakai Z, sekarang pakai T, distribusi T. Tabelnya beda. Dan cara ngelihat tabelnya juga ada beda. Bedanya di mana? Kalau ngelihat tabel Z itu cukup informasi mengenai berapa alfanya. Tadi contohnya 5%. Dah cukup. Terus kita tahu Z-nya di mana berdasar tabel. Kalau ini alfa saja tidak cukup. Mesti tambahan informasi namanya degree of freedom. Degree of freedom itu besarnya N kurang 1. N di sini tadi 10 dikurangi 1, 9. Jadi kita lihat degree of freedom yang 9. Lalu T-nya berapa? 5% ya. Ekor kanannya 5%. Ekor kanannya 5% itu yang mana? 5% yang mana? Yang kedua. Jadi ketemu angka 1,83. 1,83. Lihat itu. Maka interval yang diinginkan adalah 9,5 minus 1,83 kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tadi kan 1,64. Nah, sekarang 1,83. Tadi pakai Z, di tabelnya ketemu 1,64. Sekarang pakai T, di tabelnya ketemu 1,83. Itu bedanya. Tapi sekarang karena beda itu selain karena beda tabel juga karena ada degree of freedom. Degree of freedom-nya berapa tadi? Degree of freedom-nya 9. Kapan nilai T 5% itu akan memberikan nilai seperti Z 1,64 kalau degree of freedom-nya itu besar sekali di atas 100, maka akan dekat 1,645. Ya, itu jawabannya. Oke, saya kira itu saja dulu. Silakan bertanya. Karena kita ada keterbatasan sarana belajar ini, jadi bagaimana mau banyak-banyak, yang penting dikit-dikit. Jadi saya ulangi ya. Kita lagi ngomongin pendugaan.
menggunakan statistik untuk menduga di mana kira-kira parameternya. Ada dua jenis, titik dan interval. Titik itu menggunakan sebuah nilai yang meleset, tapi tidak cerita melesetnya, salahnya. Maka katanya orang kurang suka. Kemudian orang mengganti dengan interval estimation. Ini disukai karena apa? Cerita confidence of interval. Error of estimate, kesalahan duga maksud saya. Ya, cerita itu. Kesalahan duga itu yang mana toh? Kesalahan duga itu yang ini, Pak. Kesalahan duga itu yang ini. Yang saya lingkari nih. Mu plus minus, nah ini. Z atau T kali sigma per akar N. Nah, itu namanya kesalahan duga. Error of estimate. Jadi cerita. Plus minusnya itu loh, kesalahannya itu. Ya, cerita, senangnya. Nah, itu yang dijadikan alasan kenapa orang memilih menggunakan itu. Nah, jadi kalau interval confidence, interval estimation, itu bicara kesalahan duga. Itu kelebihannya di situ. Tapi tetap menggunakan informasi statistik. Informasi statistiknya apa? Ya X tadi. Ini kan hasil sampel nih, X bar nih. Hasil sampel. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah begini. Pada pendugaan itu ada dua jenis. Satu menganggap standar deviasi diketahui dan yang lain menganggap standar deviasi tidak diketahui. Jika menganggap diketahui maka masih pakai Z, kalau tidak diketahui pakai T. Jadi ingat, pakai Z atau pakai T itu dasarnya adalah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Bukan banyak sedikitnya sampel size. Itu poin penting yang harus Anda ingat. Soalnya sering salah itu. Sering disalahpahami. Nah, itu. Ada dua format lengkap, interval confidence yang lengkap, dan ada format yang ringkas. Yang setelah plus minus itu menunjukkan error of estimate-nya, kesalahan duganya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Silakan bertanya. Kok diam? Anda mendengar saya? Halo? Iya, Pak. Ya. Banyak kekurang pahaman, ya maklum, karena ini tidak mudah dan jarang dipakai. Tapi dengan pengantar ini nanti Anda pelajari, minggu depan kita masih ngomongin yang ini lagi. Kalau mau bertanya sekarang ya silakan. Minggu depan kita masih bicara yang ini lagi. Ya beda dikit, tetapi masih yang ini. Ayo silakan. Ada pertanyaan? Kok diam? Mau tanya cara membaca tabel atau gimana? Halo. Membaca tabel T belum ngerti silakan tanya. Jadi kolom pertama itu mengenai degree of freedom. Itu info yang diperlukan kalau kita ingin membaca tabel T. Itu besarnya dari mana? Sampel size dikurangi 1. Oke. Tadi contohnya soal yang terakhir itu N-nya 10, maka degree of freedom-nya 9. Terus selain itu alfanya berapa? Alfa itu diperoleh dari level of confidence. Level of confidence itu 1 minus alfa. Jadi kalau level of confidence-nya 90, maka alfanya 10. Lah kok ini 5? Karena itu dibelah 2. 10 kan dibelah kiri dan kanan. Maka jadi 55 gitu kan. Maka yang lihat tabelnya 5 bukan 10. Karena mengikuti keterangan yang itu adalah persen yang ada di sebelah saja, bukan kedua-duanya. Ada pertanyaan?
Kok diam? Halo. Ya sudah, dilihat dulu bukunya, dipelajari. Syukur-syukur sampai latihan soal nanti lebih mengerti mudah-mudahan. Kalau belum, bertanyanya nanti. Kan baru saja mendengar ya. Bisa dimengerti lah karena keterbatasan Piranti ini. Ya, jangan terlalu rendah diri karena belum bisa langsung ngerti. Enggak apa-apa. Oke, kita akhiri. Atau ada pertanyaan? Halo? Kok diam? Apa yang ingin ditanyakan? Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada Pak untuk saat ini. Ya, baik. Yang ikut berapa banyak, Kesia? Hadir semua Pak. Baik, ya. Kita lanjutkan nanti ya. Minggu depan. Kok enggak ya? Siap, Masih Pak. mau? Iya, Ya, Pak. Makasih, Pak. Siap, makasih, Pak. ya. Ya, wes, ya, baik-baik ya. Selamat malam. Makasih, Selamat, Pak. Makasih, Pak. Malam, Malam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.